Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi ini mohon maaf dari panitia kalau misalkan terjadi sedikit keterlambatan ya. Ini sudah 8.13. Kita akan segera masuk ke materi bersama hari ketiga. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, bagaimana kabar kalian? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Baik. Ya, kalau kemarin kita belajar tentang tata tertib, nah hari ini materi kita adalah kegiatan pembelajaran. Materi akan dibawakan oleh Waka Kurikulum MTSN Negeri 3 Tanah Bumbu. Sebelum itu mungkin saya sarankan untuk anak-anak semuanya menyiapkan alat tulis supaya tidak lupa. Ya. Baik, kalau begitu kita langsung saja supaya kita bisa mempersingkat waktu. Untuk kesempatan berikutnya, saya serahkan kepada Ibu Sufiani SPC untuk menyampaikan materi hari ketiga. Silahkan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi yang mendung ini, alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan walaupun dalam keadaan virtual. Dan pastinya anak-anak semuanya hari ini mudah-mudahan sehat selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua dari alam kegelapan menuju zaman yang penuh barokah, penuh iman dan takwa. Anak-anak sekalian, bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah baik ya. Mohon maaf sebelumnya karena terkendala oleh ini ya, tadi yang suaranya tidak terdengar, yang dalam artian sistemnya. Jadi mohon maaf kalau pelaksanaan kegiatan bersama hari yang ketiga ini dimulainya mundur ya. Mudah-mudahan itu tidak menjadi penghalang untuk dan seterusnya ke depan kita dalam pemberian materi ini. Anak-anak sekalian, untuk materi hari ini yaitu tentang pembelajaran, yang mana Ibu diberi amanah untuk menyampaikan materi ini kepada anak-anak selaku Ibu Waka Kurikulum. Ya. Sebelum Ibu lanjutkan ke materi, terlebih dahulu Ibu akan memperkenalkan diri pada kalian semuanya. Tentunya sudah ada yang kenal mungkin, atau banyak yang belum kenal. Ya. Karena ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Saya sapa dulu ya. Tadi Ibu belum menyapa kepada yang terhormat Ibu Lili Yulianti selaku Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Tanah Bumbu, yang terhormat Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha MTSN 3 Tanah Bumbu,
Yang terhormat juga mungkin ada wali murid atau orang tua dari anak-anak peserta didik baru yang mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Yang terakhir, buat semuanya anak-anak peserta didik baru, salam kenal, selalu kita sehat, kemudian terus tetap semangat. Kembali tadi, Ibu akan memperkenalkan diri. Tadi sudah disebutkan oleh MC-nya ya, Ibu Yuli tadi, kalau materi hari ini akan dibawakan oleh Ibu Lili Sutiani. Oke, saya sendiri Ibu Lili Sutiani, yang mana Ibu kalau di MTSN tidak dipanggil Ibu Lili Pintar, tapi Ibu dipanggil Ibu Ani. Karena kenapa begitu? Di MTSN itu Ibu Liliknya dua, ya. Satu Ibu Lili Yulianti selaku Kepala Madrasah, kemudian yang kedua Ibu Lili Sutiani. Jadi Ibu diambil nama bagian belakang saja, Ibu Ani. Ya, seperti itu. Kalau ingin tahu anak-anak di mana Ibu tinggal, wow, kalau mau ke rumah Ibu, kalian harus naik pesawat loh. Iya, rumah Ibu ada di Korea, Pintar. Jauh kan? Di Korea Tengah ya. Tapi yang ada di Sudan, di Sungai Danau ya. Mudah-mudahan kalau anak-anak di sini, warga di sini ya, Kecamatan Satui, insya Allah kalau Korea pasti tahu ya. Nah, seperti itu. Silakan nanti kalau mungkin ada kesempatan, lain waktu, bisa nanti kalau sudah tidak COVID lagi, ya, boleh berkunjung. Insya Allah pintu terbuka bagi kalian semuanya. Oke, itu saja perkenalan. Nanti lebih mendetail atau lebih jauh, silakan nanti anak-anak boleh chat Ibu saja, ya. Gitu. Tentang pembelajaran di MTSN 3 Tanah Bumbu. Tentunya di sini pembelajaran kita karena situasinya tidak memungkinkan, yang mana tadinya kita ingin tatap muka, ya dalam artian tatap muka yang terbatas, tapi dengan adanya edaran dari Kementerian Agama dan juga edaran dari Kabupaten Tanah Bumbu, yang mana kita di Kabupaten Tanah Bumbu belum bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Jadi melalui PJJ atau pembelajaran jarak jauh yang sering kita kenal, kita melalui online atau daring ya. Ada offline itu namanya luring ya, luar jaringan, tapi kalau online itu daring dalam jaringan. Tentunya anak-anak semuanya waktu di madrasah ibtidaiyah dan di SD-nya otomatis sudah melaksanakan pembelajaran daring. Gitu. Kita lanjutkan ya. Untuk pembelajaran nanti, kita karena situasinya PJJ, maka nanti anak-anak belajarnya melalui Google Classroom. Nanti Ibu akan jelaskan bagaimana sedikit tentang pembelajaran Google Classroom. Nah, terlebih dahulu Ibu akan memberitahukan tentang pembagian tugas ya. Dan Ibu mau share screen dulu. Anak-anak silakan ya. Ini ada pembagian tugas mengajar dalam situasi PJJ ini ya. Nah, jadi untuk Bapak Ibu guru yang ada di MTSN 3 Tanah Bumbu, di sini berjumlah 26 orang. Nah, otomatis mungkin dari 26 Bapak Ibu guru di sini, anak-anak sudah ada yang kenal dan ada yang belum. Ya. Ibu akan kenalkan dulu dalam artian
sebutkan namanya dan bidang studi atau mata pelajaran yang diampunya atau yang diajarkan. Yang pertama adalah ibu sendiri. Di sini mengajar kalian atau mengajar PPKN di kelas 9. Ya, kelas 9 ABCD. Nah, jadi untuk kelas 7 siapa yang mengajar PPKN? Nah, nanti ada Ibu Fardini ya, Ibu Fardini. Nah, ini Ibu Fardini mengajar kalian PPKN nanti kelas 7 A, B, C, D, E ya. Mungkin Ibu Fardini yang kemarin memberikan materi ya. Sudah kenal kan kalian semuanya? Ya, mudah-mudahan kenal. Nah, selain Ibu mengajar di mata pelajaran PPKN, Ibu adalah wakil kepala sekolah di urusan kurikulum. Jadi, tentang pembelajaran itu menjadi tanggung jawab Ibu. Ya. Berikutnya, yang kedua adalah Bapak Haji Muhammad Seraji, SPDI MM. Nah, beliau guru mata pelajaran fikih, mengajar dari kelas 7, 8, dan 9. Jadi semua kelas. Selain mengajar, beliau juga menjadi wali kelas 9C. Ya, tugas tambahannya. Yang ketiga adalah Bapak Nihman SAG. Pak Nihman ya. Dia adalah wakil kepala Humas ya, hubungan masyarakat ya. Beliau mengajar akidah akhlak dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Yang keempat ada Bapak Ahmad Zulkarnain SAG. Beliau guru mata pelajaran SKI. Tahu SKI ya? Sejarah Kebudayaan Islam. Beliau ngajar kelas 7, 8, dan 9. Kemudian menjadi wali kelas 7D. Jadi yang sekarang kalian kelas 7D, wali kelasnya adalah Bapak Ijul, ya, Bapak Zulkarnain. Berikutnya kelima, Bapak Sopan, SPD. Beliau adalah guru BK, ya, bimbingan konseling atau BP, ya. Kemudian guru mata pelajaran prakarya, kelas 9, kemudian wali kelas 9D. Yang keenam, Bapak Muhammad Subri SPDI. Beliau punya tugas tambahan kepala laboratorium yang meliputi kepala laboratorium komputer, bahasa, dan IPA. Beliau mengajar bahasa Inggris kelas 8 ABCD ya, dan menjadi bendahara DOP. Yang ketujuh, Ibu Masita SPDI. Nah, Ibu Masita ya. Dia adalah guru mata pelajaran Al-Quran Hadis. Mengajar kelas 7, 8, dan 9. Sebagai wali kelas 8D. Kemudian yang ke-8, Ibu Sri Murniati SPDI. Tugasnya yaitu sebagai guru BK dan BP atau BP, kemudian mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 7 pintar. Jadi ketiganya kelas 7A. Ya. Berikutnya, beliau punya tugas tambahan wakil kepala madrasah urusan kesiswaan. Jadi yang hubungannya dengan anak-anak semuanya, ya, kegiatan-kegiatan yang hubungannya dengan siswa, Ibu Sri Murniati ini ya yang menghandlenya. 9, Ibu Yuliati SS ya. Nah, dia adalah punya tugas tambahan kepala perpustakaan. Kemudian mengajar bahasa Inggris pintar kelas 7,
CDE. Dan menjadi tadi ya, selain kepala perpustakaan, mengajar juga IPS terpadu kelas 9. 10. Ibu Nevi Narendrati SPD. Dia adalah guru mata pelajaran matematika, mengajar kelas 8 AB dan kelas 9 ABCD. Menjadi wali kelas 9A. 11. Ibu Mira Agustina SPDI. Beliau mengajar bahasa Inggris kelas 9, Ibu Mira, dan PPKN-nya kelas 8. Menjadi wali kelas 8A. Selain punya jabatan tugas tambahan wakil wali kelas, beliau juga pembina UKS. Yang ke-12, Bapak Galih Alon Tatu Siaga Sarjana Olahraga. Jadi bapaknya adalah mengajar mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan atau penjaskes. Jadi wakil kepala madrasah urutan sarana dan prasarana. Singkatnya SAPRAS. Nah, Pak Galih mengajar penjaskes kelas 7 ABCDE. Ya, nanti kalian akan ketemu sama Pak Galih ya. Kemudian yang ke-13 Bapak Mohaimin SPD. Dia adalah guru bahasa Arab, mengajar kalian kelas 7 ABCDE dan kelas 9. Menjadi wali kelas 7B. Mereka wali kelasnya nanti dicatat ya, silakan dicatat. Kalau misalnya kalian kelas 7B, oh berarti wali kelasku Bapak Muhaimin. Jadi nanti kalian sudah tahu. Jangan nanti kalau ditanya, kalian nanti siapa? Yo wali kelasnya. Nggak tahu. Siapa guru mata pelajaran olahraga? Tidak tahu. Nah, jangan seperti itu ya. Jadi silakan paling tidak harus tahu dulu. Dan nanti kalau sudah tahu dan kenal, akhirnya menjadi hafal. Jadi nanti siswa semuanya tidak dalam artian kalau ditanya mau atau ada keperluan, adalah Bapak Guru Bahasa Indonesia atau Bapak Guru Penjaskes. Jangan seperti itu ya. Jadi silakan anak-anak nanti mau ketemu sama siapa langsung disebutkan. Saya mau ketemu sama Bapak Gali atau Pak Muhaimin dan sebagainya. Jadi disebutkan ya nak, jangan disebutkan guru matematikanya atau ibu matematika, ibu bahasa Indonesia atau bapak bahasa Arab ya. Ibu tidak mau seperti itu ya. Silakan nanti dihafal. Kemudian nanti untuk jadwal itu nanti akan Ibu share. Nanti tolong anak-anak ya, anak-anak tidak usah mencoret-coret, dengarkan aja Ibu, tidak usah dicoret-coret ya. Jadinya oh ya, jadi tolong ya. Jadi anak-anak cukup mendengarkan, kalau memang perlu mau tahu silakan dicatat. Tapi jangan dicoret-coret karena di sini nanti apa ya? Ini ya nggak bagus jadinya ya, tampilannya. Oke, Ibu lanjutkan di nomor 14, Ibu Rahmawati Saumi SPD ya. Dia adalah guru IPA terpadu pintar kelas 9, kemudian prakarya kelas 8 dan wali kelas 8B. Kita lanjut ya, kita percepat sedikit ini lagi nanti soalnya banyak yang mau disampaikan. Yang ke-15 adalah Ibu Henita Silmi Hafata SSI ya. Nah, dia adalah mengajar IPA terpadu kelas 7. Jadi kalian nanti akan ketemu Ibu yang mengajar IPA yaitu Ibu Henita ya. Silakan kalian bisa manggil Ibu Heni atau Ibu Henita boleh. Dan IPS terpadu kelas 7AB. Menjadi wali kelas 7E. Yang kalian kelas 7E,
Silakan dicatat, wali kelasnya adalah Ibu Henita. Yang ke-16, Ibu Fardini Nur Hafida, SPD. Beliau adalah guru BK, kelas 7. Jadi maksudnya guru BK ya atau bimbingan konseling ini, nanti kalau anak-anak ada permasalahan, bisa anak-anak mendatangi ibunya, konsultasi. Kemudian kalau mungkin anak-anak kesulitan dalam pembelajaran, boleh juga konsultasi pintar, manfaatkan BK yang ada di sekolah kita. Nah, boleh nanti dicatat, nanti minta nomornya ya, di grup insya Allah ada nanti. Dicatat nomor ibunya, kemudian nanti boleh chatting. Siapa tahu ada yang mau dianggap aja curhat gitu ya. Nah, boleh. Jadi nanti supaya anak ada pemecahannya kalau itu ada permasalahan. Kita lanjutkan. Selain Ibu Dini tadi guru BK, beliau adalah mengajar PPKN ya. PPKN kelas 7 ABCDE ya. Jadi kalau dulu sebelum ada Ibu Bapak guru yang baru pintar, Ibu sih mengajar semuanya kelas 7, 8, 9. Karena sekarang udah alhamdulillah di sekolah kita ketambahan Bapak Ibu guru yang baru, jadi bisa bagian di-handle ya mata pelajaran tersebut. Yang ke-17 adalah Bapak Muhammad Najib Zulifan SSI ya, Pak Najib ya. Beliau adalah pembina OSIS ya. Jadi kalau anak-anak nanti ada kegiatan-kegiatan OSIS ya, ini hubungannya dengan Pak Najib ya. Beliau adalah selain punya tugas tambahan pembina OSIS menjadi operator EMI pintar. Nah, untuk guru mata pelajarannya adalah beliau mengajar matematika. Matematika kelas 7A, B, C, D, E. Nah, jangan takut ya, yang selama ini kalau misalnya Bapak Matematika itu nanti menakutkan. Jangan, tidak ya. Pak Najib itu orangnya baik, supel gitu kok. Dia ramah aja, anak-anak nggak boleh takut ya. Ya, nanti happy saja. Matematika itu mudah dan menyenangkan. Bukan sebaliknya, matematika itu menyeramkan. Itu salah ya. Matematika itu enak kok kalau kalian bisa. Nanti keasikan loh ya. Oke, lanjut ke 18, Bapak Miftah Khairullah SPDI. Pak Miftah. Nah, beliau adalah guru bahasa Indonesia dan menjadi wali kelas 9B. Lanjut 19, Ibu Helmawati SPDI, guru bahasa Inggris kelas 7B. Spesial yang bahasa Inggris kelas 7B diajar gurunya adalah Ibu Hilma ya. Kemudian mengajar IPS terpadu kelas CDE, kelas 7 CDE. Kemudian mengajar juga mulok, muatan lokal. Apa muatan lokalnya? Muatan lokalnya itu adalah hafalan surah-surah pendek, Indar. Nah, jangan takut sama hafalan ya. Enggak kok. Ya. Kenapa jadi hafalan? Ya karena anak-anak supaya istilahnya nanti dalam pembacaan surah-surah itu anak-anak jadi hafal. Oleh karena itu dikatakan hafalan. Untuk menuju ke hafalan, tentunya anak-anak membaca dulu, dibaca terus, ya, terus langkah-langkah dibaca. Insya Allah nanti pasti hafal dengan sendirinya. Oleh karena itu kunci dari kalian menghafal pertama dulu harus ikhlas. Harus ikhlas dalam artian tidak dipaksa. Nah, jadi aku hari ini harus menghafalkan surah misalnya Anas misalnya. Udah, karena belum hafal, yang membaca dulu, gitu, baca dulu. Nah, tadi, karena itu kan ikhlas. Ikhlas tadi berarti tidak ada paksaan. Sesuatu yang dikerjakan dengan ikhlas, insya Allah cepat pintar.
Tapi kalau dengan terpaksa memang sulit karena terpaksa. Tapi kalau ikhlas otomatis disertai dengan hati ini senang, hati ini suka. Nah itu kuncinya dari keikhlasan, ya. Jadi seperti itu, tidak boleh takut. Sesuatu itu bisa dipelajari. Kalau itu kelihatan, bisa dipelajari, nak. Kita karena manusia kan diberi akal pikiran. Kita gunakan, kita manfaatkan itu, ya. Jadi anak-anak tidak boleh dulu takut, tidak boleh juga belum apa-apa sudah tidak bisa. Jangan, jauhkan itu dulu. Sesuatu itu di mindset kita, ya aku harus bisa. Nah, jadi positive thinking dulu, aku harus bisa. Insya Allah kalau aku bisa, nah ada saja jalannya pintar. Karena tadi kuncinya tadi ikhlas, ya ada kemauan dan kita menjalankannya dengan senang hati, tidak terpaksa. Ibu harapkan nanti anak-anak seperti itu ya. Ya, jadi tidak ada kata-kata aku tidak bisa. Karena semuanya anak-anak sekalian ini kan sebagai siswa, tentunya kalau sebagai siswa punya kewajiban. Apa sih kewajibannya? Kewajibannya adalah belajar. Kalau anak-anak sudah pintar berdahulu atau pintar duluan, anak-anak nggak usah sekolah. Jadi anak-anak kenapa harus belajar? Karena anak-anak dari nggak bisa nantinya menjadi bisa, dari tidak tahu menjadi tahu. Kalau pintar kan enggak, udah pintar kok, tapi tidak proses ya semuanya. Yang Pak Presiden pun bisa jadi presiden karena dia sekolah sama pintar. Jadi kalian seperti itu. Yang pastinya nanti harus tetap semangat ya, aku harus bisa. Pokoknya tadi mindsetnya kita ciptakan di sini positive thinking. Aku bisa. Kemudian jangan lupa nanti, wow, apa ini? Doa. Kita selalu berdoa karena kita semuanya insan Allah, makhluk Allah yang kita tidak punya daya dan upaya kecuali hanya Allah yang itu. Jadi itu kunci kita nanti sukses salah satunya. Kita lanjutkan Minta ya, dari Pak Najib tadi kita ke Pak Miftah tadi sudah, Ibu Elma sudah, Bapak Roni ya. Pak Roni adalah guru IPA terpadu ya, kelas 8 ABCD, mengajar prakarya kelas 7 Pak Roni ya. Kemudian RDM, apa RDM? RDM itu kepanjangan dari beliau punya tugas tambahan operator rapor digital madrasah. Jadi aplikasi-aplikasi rapor beliau yang menangani ya. Kita lanjutkan 21 Ibu Haja Misnawati Aula SPD. Beliau adalah guru bahasa Inggris. Nanti mengajar di kelas 7A pintar. Kemudian sama guru bahasa Indonesia kelas 8 DCDE dan menjadi wali kelas 7A ya. Seperti itu. Lanjutnya 22, Bapak Reski Ridwan Nur Amin. Nah, spesial beliau itu mengajar seni budaya kelas 7, 8, dan 9. Nah, 23, Bapak Tino Suliswanto SPD, guru penjaskes, yaitu kelas 8 dan kelas 9. Ibu Nurjana, guru IPS terpadu, kelas 8, dan matematika kelas 8 TD. Dan menjadi wali kelas 8 C. Yang ke-25 Ibu Lida Maulida SPDI. Beliau adalah guru bahasa Arab pintar. Nah, guru bahasa Arab kelas 8 dan mengajar mulok. Nah, muloknya Ibu Lida nanti ya. Tuh. Nanti kalau ada anak-anak pokoknya kalau ada kesulitan, anak-anak ada yang nggak paham, nanti langsung aja bertanya ya. Jangan takut ya. Gitu. Kemudian terakhir Ibu Munfatihatul SPD. Dia adalah guru bahasa Indonesia kelas 8. Nah, itu yang Ibu bacakan adalah Bapak Ibu guru madrasah kita dan mata pelajaran yang diampunya atau yang dipegangnya ya. Kita lanjutkan lagi. Tadi, nanti kalau di sini ada jadwal, nanti anak-anak yang harus dipahami adalah kode dari guru mapel ya.
guru mata pelajaran, misalnya ibu sendiri, ibu Ani, itu kodenya 1, mengajarnya mapelnya PPKN. Kode mapel PPKN itu F pintar. Jadi nanti F1 ibu ada di kelas 9. Nah, coba ibu sekarang buka jadwalnya ya, jadwal pelajarannya nanti kita. Ini jadwalnya. Nah, ini jadwalnya kita. Nah, oke, pintar ya. Jadi jadwalnya seperti ini. Coba ibu besarin dikit ya. Besarkan. Oh, kebesaran. Ya udah. Misalnya seperti ini ya, jadwalnya untuk kelas 7A hari Senin. Jadi di dalam satu hari pembelajaran PJJ, pembelajaran jarak jauh atau daring ini, kita hanya 3 mata pelajaran saja dalam satu hari pintar. Yang kalau kita normal, kita sampai jam ke-7, bisa juga sampai jam ke-8. Ini kita hanya jamnya jam 1, kedua, ketiga saja. Nah, coba kita pelajari masing-masing ya. Misalnya hari Senin. Nah, hari Senin jam pertama itu masuk jam setengah 8. Jadi Ibu harapkan nanti anak-anak sebelum setengah 8, anak-anak sudah standby ya. Standby. Standby itu berarti sudah siap-siap mengikuti pembelajaran. Nah, sampai jam berapa? Di sini dibuat masing-masing mapel itu 2 jam. Ya, 2 jam. Dari jam 7.30, 2 jam ke depan berarti jam 9.30. Setengah 10, jam pelajaran pertama sudah selesai. Kita lihat 7A ya. 7A G17. Nah, yuk G. Kita buka tadi pintar ya ke sini G. G itu siapa? Lihat G. Nah, ini. G, ini G ya. G ini ibunya. Berarti ibu Nevi Narendrati. Nah, tapi tadi G berapa? G7 ya. Kalau G7, sebentar dulu. Kita lihat di jadwal tadi G17 ya. G17. Nah, begitu cara bacanya nanti ya. G tadi 17, kita lihat. Nah, ini 17 adalah Bapak Najib ya. Pak Najib itu kode untuk gurunya 17, pintar. Kemudian kode untuk mata pelajarannya, karena beliau mengajar matematika, maka kodenya G, jadi ditulis G17. Nah, seperti itu. Nah, ini. Jadi ini kelas 7A, 7B, 7C, 7D, 7E ini adalah matematika Bapak Najib ya. Mudah-mudahan paham ya. Mudah-mudahan jelas. Nanti kalau ada pertanyaan, Ibu buka sesi pertanyaan pintar ya. Ibu jelaskan ini. Kemudian untuk kelas lain juga sama, nanti ada perbedaan gurunya. Kalau mata pelajarannya sama pintar dalam satu hari jam pertama ini, baik kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 adalah matematika. Nah, sekarang jam kedua, jam 9.45 dimulainya. Sampai nanti jam 11 lebih 5. B3, kita lihat B3 siapa? B3, angka 3 dulu. Oh, Bapak Bihman. Ya, apa? B, akidah akhlak. Berarti di jadwal ini, berarti ini adalah pelajaran akidah akhlak. Bapak gurunya adalah Bapak Bihman. Nah, ini sama. 789 sama, karena Pak Bihman mengajar. Terus jam terakhir, habis jam 11 lebih 5 kita udah selesai pembelajaran ya. Tetapi seandainya nanti di lapangan ya ada istilahnya kurang lebih nanti mundur ke belakang, molor, itu nanti kita serahkan kepada guru mata pelajaran masing-masing, karena mungkin karena situasi dan kondisi. Yang pastinya jadwal itu udah kita jadwalkan, tapi biasanya di lapangan itu pasti ada perubahan sedikit ya, ada maju mundur itu karena kita melihat situasi. Berikutnya jam ketiga siapa? Jam ketiga dimulai, nanti habis itu anak-anak istirahat. Udah istirahat. Nanti istirahat makan dan sebagainya ya.
Ya, udah santai pokoknya. Nah, baru nanti setelah sholat zuhur, jam 2 sore. Nah, ini ada lagi pembelajaran yang sore pintar, ya. Apa sih pembelajarannya? Ini L, kode L. Saya lihatkan ya, L dulu. L tadi, L berapa tadi? L12. L12, angka 12. Nah, Bapak gali, L apa penjaskes? Jadi jam ketiga ini adalah penjaskes. Duh, kok penjaskes pelajarannya sore? Nah, ini kan kita daring ya. Nah, gitu pintar. Nanti di lapangan ini menyesuaikan aja nanti Bapak Ibu gurunya. Silakan nanti Bapak Ibu guru yang menyesuaikan. Nah, yang pastinya yang jadi acuan anak-anak itu dalam satu hari ada 3 mata pelajaran. Ya, untuk yang tahun kemarin untuk penjaskes, muatan lokal, prakarya itu tidak dijadwalkan, tetapi kalau sekarang ini Ibu akan jadwalkan. Dalam artian supaya anak-anak setiap dalam satu minggu anak-anak selalu bertatap muka dengan Bapak Ibu guru yang bersangkutan. Jadi Ibu tidak mau ada Bapak Ibu guru ini pertemuannya hanya seminggu apa ya, bisa 2 minggu sekali atau kadang-kadang nggak tentu, tidak. Tetapi dengan seperti ini seminggu itu, satu minggu itu ada 3 mapel dan kalian akan ketemu minimal bisa minimal ya 3 Bapak Ibu guru yang berbeda. Gitu. Ya. Kemudian hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sama pintar. Jadi kalian nanti membacanya seperti itu. G17 siapa, B, yang ini J15 siapa, nanti dibuka di sini di pembagian tugasnya ya. Seperti itu. Nah, ini mengenai jadwal. Jadi karena daring ini kita harus mengklopkan semua mata pelajaran yang ada di madrasah kita itu jumlahnya 15 mapel. Otomatis supaya 15 mapel itu bisa tercover, bisa masuk semua dalam satu minggu, maka pembelajarannya sampai Senin, dari hari Senin sampai Sabtu. Tetapi kalau kita tetap muka, pembelajaran kita cuma cukup hari Jumat saja. Hari Jumat saja, hari Sabtu libur. Itu kalau tatap muka. Tapi karena ini belum normal, kita melakukan daring, maka pembelajarannya hari Senin sampai Sabtu. Nah, itu. Nah, ini ya, Ibu harapkan dengan pembelajaran, insya Allah nanti dimulai pembelajaran ini, kata Ibu Kepala Sekolah, kalau nanti anak-anak semuanya sudah menerima buku dari perpustakaan, bukunya sudah ada, kemudian buku LKS-nya sebagai buku penunjang, yang kalian nanti bisa menebusnya di di koperasi. Nah, nanti kalau kalian sudah dapat semuanya itu, kemudian terus jadwal sudah, terus pembagian kelas sudah, maka kalian siap belajar. Mudah-mudahan paling lambat itu Senin depan kita sudah aktif ya. Nah, kalau dalam minggu ini kita mungkin ada yang diselesaikan. Kalau mungkin siapa tahu setelah 3 hari ini, kita maksamakan 3 hari bentar. Ini Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berapa hari? Hah? Oh, sampai Sabtu. Oh, ya sudah berarti. Ya maaf, Ibu nggak baca jadwal. Ya, sama ini sampai Sabtu. Berarti minggu depan udah mulai aktif pintar ya. Kalian sudah mulai belajar. Terus, misalnya, Ibu tanya, kalau misalnya saya tidak bisa mengikuti pembelajaran bagaimana ya? Nah, bagaimanapun harus ada pemberitahuan. Anak-anak harus izin ya. Ngasih tahu ya sama karena di dalam sekolahan itu kan ada orang tua kalian. Dalam artian apa? Wali kelas. Wali kelas adalah orang tua kalian di sekolah. Jadi kalau ada apa-apa kalian kesulitan, ada apa-apa, tidak masuk dan sebagainya, tolong hubungi wali kelasnya dulu ya.
Nah, nanti catat nomor HP-nya. Nanti kan kalau sudah ada grup, kan sudah dibentuk grup. Insya Allah sudah dibentuk grup atau belum? Kelas 7. Mas grup lah sudah. Nah, sudah dibentuk katanya Bapak Najib, sudah dibentuk grup. Nah, jadi nanti di wali kelas itu dia ada 2 grup yang harus dia handle, yaitu grup siswa dan grup orang tua. Kenapa kok ada grup orang tua wali siswa? Karena supaya nanti kalau terjadi sesuatu, ada permasalahannya, cepat ini pihak sekolah cepat mengklarifikasi, menyampaikan ke orang tua kalian masing-masing. Karena bisa tahu antara orang tua dengan anak tadi ada yang nggak ngerti. Tapi kalau misalnya ada permasalahan, si A misalnya. Ibu contohkan si Jalisa misalnya. Jalisa pada saat ngikutin pembelajaran, ternyata ada tugas yang belum disetorkan, belum dikumpulkan misalnya. Ditunggu ibunya 1 minggu sudah. Tunggu 1 minggu. Ternyata setelah 1 minggu, belum juga ngumpul Jalisa. Tapi kalau Jalisa ditanya mamanya, ibunya, katanya, sudah, saya pembelajarannya bagus aja, sudah beres. Nah, tetapi setelah diklarifikasi, dipertemukan, nah ada permasalahan. Nah, permasalahan ini pasti nanti ibu wali kelas menyampaikan ke ibunya atau ke bapaknya Jalisa supaya tahu. Akhirnya orang tua Jalisa ngasih tahu, ayo Jalisa lihat mama nih, ibu nih, hari ini di chat sama ibu wali kelas, ditelepon sama ibu wali kelas bahwa Jalisa belum mengumpulkan tugas. Nah, itu ya, itu contoh aja. Mudah-mudahan anak-anakku semua kelas 7 ini hebat-hebat ya, pintar-pintar dan rajin-rajin serta tekun. Hanya kalau ada pembelajaran cepat bisa. Nah, apalagi masalah tidak masuk, dia hadir terus, aktif terus. Nah, itu yang bagus, pintar. Nah, jadi kembali tadi, kalau kalian ada tidak masuk, cepat hubungi wali kelas. Ibu, mohon maaf. Ya, salam dulu ya. Assalamualaikum, Bu. Nah, setiap kegiatan, setiap apa-apa, jangan lupa. Karena kita sekolah madrasah, selalu kita ucapkan salam ya. Kembali juga setelah itu juga salam. Jadi, Assalamualaikum. Ibu hari ini, kalau nggak bisa bahasa Indonesia, ya wes. Pakai bahasa Banjar. Kalau orang Jawa, ya wis ngomong Jawa wae. Nah, gitu. Jadi, Bu, hari ini saya tidak bisa mengikuti pembelajaran. Hari ini saya izin ya, Bu. Nah, akhirnya Ibu wali kelas tadi menyampaikan ke guru mata pelajarannya. Nah, gitu pintar ya. Jadi harus ada izin. Izinnya tadi apa? Karena apa? Karena berhalangan bepergian, atau karena apa, atau mungkin karena sakit. Nah, itu ya. Nah, itu mengenai kalau kalian tidak masuk mengikuti pembelajaran. Jangan diam saja. Kemudian gini, dalam pembelajaran ini diingat, absensi atau daftar hadir itu penting. Biasanya anak-anak, karena nanti kita belajarnya pakai Google Classroom, pintar ya, itu pertama dulu sebelum Bapak Ibu guru men-share ya, mengirim mata pelajarannya, materinya atau tugasnya, pasti daftar hadir dulu di-share ya, dikirim. Jadi silakan pada saat sudah linknya dibagi ya untuk daftar hadir, cepat diisi daftar hadirnya. Jangan kalian tidak absen ya. Nah, itu absen, karena absen itu nanti diperhitungkan dalam kenaikan kelas ya. Karena itu absen ya, setelah absen baru ikuti kegiatan. Nah, itu ya. Oke, pintar ya. Nah, jadwalnya sama ini. Jadinya pembacaan seperti itu. Tolong ya anak-anak, jangan dicoret-coret ya. Nah, dicoret-coret tuh sampai nggak kelihatan ini monitornya, layarnya ya. Nah, jangan dicoret-coret, pintar, dihapus nak. Yang coret-coret tadi yang sudah terlanjur nyoret, dihapus, pintar. Oke, pintar.
mengenai pembagian tugas dan jadwal kita kita stop dulu. Ibu ingin tahu respon dari anak-anak dari jadwal ini, dari pembagian tugas ini yang Ibu bacakan, ada pertanyaan atau tidak. Nah, setelah itu baru Ibu akan lanjutkan lagi. Kita di sini dulu, karena nanti anak-anak supaya bisa membaca jadwal itu. Nanti bingung, apa Bu itu G17, apa Bu itu B3, nggak paham ulun, nggak ngerti ulun. Nah, jangan gitu ya. Ini udah Ibu ajarin loh hari ini cara membacanya. Nah, gitu. Oke, Bintang, Ibu buka sesi pertanyaan. Silakan yang mau bertanya. Ini kalau Muhammad, siapa ini? Muhammad siapa ini yang udah raise hand nih? Ya, ya, coba siapa? Iya. Oh, ya. Oke, dari Rehana ya. Bentar Ibu akan bacakan, ada Rehana yang bertanya ya. Pembelajaran mulai hari Senin depan, insya Allah ya. Pembelajaran hari Senin depan, karena hari ini dan sampai Sabtu kalian kan masih sama. Jadi kita hampir 1 mingguan melakukan ini masih sama ya. Ya, untuk tugas, untuk jadwal, nanti akan Ibu bagikan ke wali kelas. Nah, terus nanti akan dibagikan ke siswa. Kalian nggak usah khawatir. Kalau mungkin hari ini kalian belum sempat menulis gitu, nanti itu akan di-share kok Pintar. Jadi yang Ibu cantumkan hari ini nanti akan di-share. Kapan jadwal pembelajarannya dibagi, Bu? Terima kasih. Iya, nanti secepatnya bisa dibagi kok. Ya jangan khawatir kayak gitu ya. Ini udah keburu mau belajar ya. Yo, silakan ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Iya. Ya, memang yang coret-coret dia itu cari perhatian biar kelihatan ya. Betul, ada yang caper katanya tadi itu. Assalamualaikum Bu, kapan kira-kira sekolah tatap muka? Terima kasih ya. Untuk tatap muka belum Pintar karena zona kita untuk Kabupaten Tanah Bumbu ini masuk zona merah. Jadi memang ada instruksi dari atas sana, dari pemerintah pusat, bahwa kalau di daerahnya masih zona merah, maka tidak boleh dilakukan pembelajaran tatap muka. Nah, seperti itu. Apalagi ini sudah ada edaran dari Bapak Bupati kita dan ada edaran dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Bumbu yang belum bisa melaksanakan tatap muka. Jadi, kapan Bu? Belum tahu. Jadi nanti kalau memang diperbolehkan, tentunya pasti disampaikan. Tidak hanya kalian saja yang kepingin, Bapak Ibu guru juga kepingin langsung tatap muka, supaya bisa langsung nih tatap muka dengan kalian, lihat wajah-wajah kalian gitu. Apakah ada jam tambahan pelajaran atau les? Oh, ada yang tanya apakah ada les atau belajar tambahan? Untuk les ya, itu kalau sekolah yang mengadakan sendiri tidak ada Pintar, karena dengan waktu yang sudah padat seperti itu, Bapak Ibu guru untuk kesempatan memberikan les mungkin kecil sekali. Nah, kalau misalnya yang les dalam artian di sini itu privat ya. Nah, jadi kalau privat atau privasi atau pribadi itu berarti tergantung ke guru mata pelajarannya. Tapi sementara ini belum ada di tempat MTSN ini yang mengadakan les privat. Nah, yang kalau kegiatan eskul ada Pintar, ekstrakurikuler itu ada sains IPA, ada sains IPS, ada sains matematika, ada bahasa Arab. Nah, itu ada. Jadi nanti anak-anak itu ingin tahu berapa jauh tentang mapel tersebut dan ingin menambah pengetahuan juga yang ada hubungannya dengan mata pelajaran tadi,
maka kalian ikuti kegiatan ekstrakurikuler tersebut, Pintar. Ya. Kemudian apa ini? Ya, oke. Ada lagi yang ditanyakan? Ya. Tolong untuk chat yang ada di sini, di Zoom ini, chatnya itu dalam artian yang ada hubungannya dengan di sini pembelajaran ya, Nak. Tidak usah mencoret-coret yang istilahnya terlalu jauh gitu ya, terlalu istilahnya pribadi atau yang kata-kata yang nggak apa nih, nggak jelas gitu. Oh ya, untuk ekstrakurikuler pramuka. Nah, ekstrakurikuler pramuka ada Pintar. Nah, kebetulan kalian nanti ibu sendiri ya sebagai pembinanya dan nanti akan dibantu oleh Bapak Ibu yang lain. Jadi ekskul pramuka nanti untuk daring ini ada jadwalnya nanti. Nanti Ibu bisa jadi bisa hari Minggu bisa atau nanti kita carikan ya pastinya ada pramuka karena pramuka itu menjadi ekstrakurikuler pelajaran wajib. Jadi karena wajib sesuatu kalau wajib itu kan harus ada. Jadi tidak melihat dalam artian ini PJJ atau ini tatap muka. Jadi meskipun tatap muka nanti ada pembelajaran pramuka. Yang pastinya kita masih bersifat teori, Pintar. Untuk prakteknya kita belum ya. Jadi kalau kita hadir di sekolahan latihan pramuka itu belum, tidak diperbolehkan. Jadi nanti berupa materi-materi yang ada hubungannya dengan kepramukaan. Jadi pramuka belum bisa tatap muka. Nah, itu menjawab pertanyaan yang ada di sini ya. Iya, ada pramuka online. No, kenapa tidak? Karena pramuka itu kan materi itu bisa disajikan langsung dengan kita berhadapan, bisa juga melalui daring yang online ini. Misalnya ibu sekarang, oh anak-anak hari ini kita belajar pramuka yuk. Ya sebelum belajar kita menyanyi dulu. Misalnya, ya udah kita nyanyi ya mungkin. Kemudian atau kalau enggak, abis ini materi kita tentang Dharma Pramuka. Akhirnya kan kita tahu, ayo anak-anak, hafal atau tidak Dharma Pramuka itu. Ada berapa jumlahnya Dharma Pramuka? Yo, ada yang tahu? Angkat tangan. Ada yang tahu berapa Dharma Pramuka? Sekarang istilahnya Dharma Pramuka loh. Kalau dulu sebutannya, yo ada yang tahu? Kalau yang lama, Dasa Dharma. Jadi kalau digandengkan dulu sebutannya Dasa Dharma Pramuka. Tapi kalau sekarang langsung Dharma Pramuka. Karena dasa itu bahasa Jawa. Dasa itu 10. Doso ya. Doso itu 10. Jadi dasa 10. Ada 10 di situ indikator-indikator dalam kepramukaan yang memang harus wajib diketahui oleh seorang pramuka. Nah itu, jadi pramuka bisa online, kenapa tidak ya? Oke anak-anak ya, udah ya Ibu lanjutkan sudah ya. Nanti Ibu akan kita kalau ada pertanyaan lagi bisa lagi nanti di chat lagi ya. Oke, sekarang sudah mata pelajaran sudah ya. Coba sekarang di sini. Muhammad Nur. Nah, ini yang tadi coret-coret jadi wajahnya malah nggak bagus ini. Nah, ini ya struktur kurikulum yang ada di madrasah kita. Karena kita menggunakan kurikulum 2013, di sini alokasi dan kelas ya. Nah, jadi untuk mata pelajaran itu ada dua pembagian kelompok Pintar. Ada kelompok A, materi umum, dan kelompok B, materi di sini. Ya, coba nih. Kelompok A terdiri dari mata pendidikan ya. Ini pendidikan karena kita ini pendidikan agama ya. Pendidikan agama ini agama Islam. Nah, ini pendidikan agama Islam. Nah, karena kita di madrasah maka agamanya ada
ada 4 ya, ada Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, dan SKI. Tapi kalau di SD, di SMP cukup satu saja, pendidikan agama gitu. Jadi nanti kalau kita di Sanawiyah ada ini ada 4 ya. Kita lanjutkan lagi. PPKN, Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan, ya. Bahasa Indonesia, bahasa Arab, ya. Nah, kemudian matematika, IPA, bahasa Inggris, dan kelompok B adalah seni budaya. Nah, di sini untuk kelas ya 1 jam pelajaran kalau kita normal itu 40 menit pintar. 40 menit. Nah, ya. Oke, ini alokasi waktunya ya 4. Jadi semuanya 15 mata pelajaran ini ada 49 alokasi waktu ya. Itu strukturnya. Udah tentang ini. Oke ya. Kita lanjutkan ke ini sekarang ke Google Classroom ya. Anak-anak nanti pembelajaran kita ke Google Classroom. Di sini coba Ibu akan ya nggak mau buka akunnya yang di sini. Nah, Google Classroom itu nanti bisa dibuka melalui ini laptop dan juga anak-anak bisa loginnya melalui HP. Ya, kalau punya laptop buka melalui laptop. Kalau punya HP kita bukanya melalui HP. Sudah tahu tentang Google Classroom atau mungkin ya ada yang sudah pernah pelajari Google Classroom? Ya, kalau misalnya belum nggak apa-apa ini ya. Ini Ibu. Nah, Google Classroom itu adalah sini, karena ini login dulu pintar lah, login. Nah, jadi nanti di sini anak-anak harus punya akun Gmail, harus punya Gmail pintar. Syarat satunya harus punya akun, ya, punya Gmail. Jadi nanti kalau belum punya akun atau Gmail, nanti membuat ya, mudah saja. Nanti kalau bisa aja Ibu mengajari sih, ya. Tapi kalau di sini sebenarnya mau Ibu ajari langsung, tapi waktunya sampai jam berapa nanti nih Pak? Masih ya, ini masih aja kan? Oh iya, akan kita mulai nih 10. Cukup baik, ya sebentar lagi ya nak ya. Oke dah, nanti untuk ini sedikit nanti, yang pastinya nanti kalau belum tahu buat akun, bisa aja chat Ibu nanti ya. Nah, yang pastinya nanti kalau kalian masuk ke Google Classroom harus punya akun, akunnya akun Gmail ya. Nanti kalau sudah berarti kalian langsung ketikkan aja di browsernya. Browser itu mau pakai Chrome, mau pakai Mozilla, bisa aja ya. Jarang. Cek di sana Google Classroom. Google Classroom itu merupakan aplikasi online yang dapat digunakan untuk menyederhanakan tugas-tugas ya. Di sini bisa kolaborasi dan juga guru dapat membuat kelas. Jadi nanti Bapak Ibu guru akan membuat kelas di Google Classroom itu pintar. Buat kelas, nanti kalian diberi kodenya, kode kelasnya. Jadi nanti kalau melalui HP bagaimana Bu? Kalau melalui HP bisa saja buka browsernya ya, klik browser tadi misalnya Chrome ya. Kemudian kalian ketikkan classroom.google.com. Nah, itu bisa pintar. Atau langsung di Play Store. Nah, kalau Play Store langsung aja kamu ketik ya, Google Classroom gitu. Nanti di sana maka akan kalian download. Kalian download di HP itu, akhirnya di situ akan setelah download akan muncul aplikasinya Classroom tadi. Nah, sekarang coba Ibu ulang itu ya. Internet tadi. Iya. 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 Nah,
Ini pintar ya. Jadi ini tampilan Google Classroom ini adalah akun di Ibu ya, punya Ibu. Nah, misalnya nanti ini kelas yang sudah Ibu buat adalah Matsama 2021. Nah, misalnya ini, misalnya ya. Nah, jadi di sini kalian ada tanda plus ini. Nah, di sini kalau diklik, nah ada dua kan muncul, gabung ke kelas. Kemudian buat kelas. Nah, ini. Jadi kalian yang klik adalah gabung ke kelas. Coba Ibu klik. Misalnya. Jadi, nah di sini baru memasukkan kode. Nanti anak-anak akan dikasih Bapak Ibu guru kode kelas masing-masing. Setiap mata pelajaran dia punya kode kelas yang berbeda-beda. Jadi nanti silakan ditunggu kode kelas. Terus tempatnya kode kelas misalnya. Sekarang kembali ke sini. Ibu klik yang ini ya, macam ini. Nah, ini. Ini misalnya macam kita. Kode kelasnya mana? Ini kode kelas. Ini Ibu perbesar. Tampilkan. Nah, ini kode kelasnya pintar. Nah, jadi F, L, R, F, H, C, 3. Nah, untuk menulisnya, tolong ini seperti ini. Jangan misalnya ini huruf kecil, kamu ganti huruf besar. Nggak boleh. Ya kalau kecil ya kecil. Ya, tidak boleh diubah-ubah. Nah, ini. Jadi yang seperti ini. Nah, ini yang itu. Ini boleh ini ya. Nah, ini kodenya. Kodenya untuk Google Classroom Matsama 2021. Nah, itu caranya. Nanti baru di sini ada ini, kamu lihat yang paling atas, ada forum, ada tugas kelas, ada anggota, ada nilai. Jadi nanti forum, kalau forum ini informasi-informasi yang nanti dibuat oleh Bapak Ibu guru tentang pembelajaran hari ini atau tentang pembelajaran minggu depannya. Nanti ada catatan-catatan yang akan ditulis Bapak Ibu guru. Kemudian ke tugas kelas, baru nanti kalau tugas kelas, di sini belum ada sih nak. Tugas kelas di sini nanti tempatnya Bapak Ibu guru tadi memberikan materi, daftar hadir, tugas di sini. Bisa materi tadi dalam bentuk rangkuman, bisa juga dalam bentuk ini video. Nah, kemudian ada juga kalian link-link dan sebagainya, tergantung Bapak Ibu guru masing-masing. Nah, gitu. Jadi kalau anggota, berarti anggota yang ada. Nah, kalian nih yang sudah masuk di Matsama hanya 2 siswa saja. Anissa Aulia Nabila sama M. Omaini. Nah, yang lain belum bisa masuk. Kemudian di sini kalau gurunya, nah panitia tentunya dan ibu ada di sini. Itu pintar ya. Nah, itu. Oke. Dan dari sini coba silakan mengenai Google Classroom. Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Mungkin dari anak-anak ada yang mau ditanyakan lagi lewat chat lagi. Silakan. Setelah itu kita akhiri sudah ya. Dan sebenarnya masih banyak sih yang Ibu ingin sampaikan. Tapi nggak apa-apa. Nanti kita lanjut aja. Kita di grup ya. Nanti Ibu harapkan anak-anak ini bisa masuk di grup Telegram ya. Ibu grup Telegram. Nah, nanti anak-anak yang belum punya Telegram, aplikasi Telegram, nanti kalian download aplikasi Telegram. Karena apa? Banyak kemudahan dan banyak fasilitas yang ada di aplikasi Telegram, yang tentunya berbeda dengan WhatsApp. Nah, kalau Telegram itu yang pertama adalah untuk anggota atau pesertanya itu bisa mencapai ribuan, bisa masuk ya. Terus kemudian kalau ada dokumen, foto-foto dan semuanya itu tidak masuk di HP kita, tetapi tersimpannya di call internet. Jadi sewaktu-waktu anak-anak tadi menaruh atau menyimpan file, foto dan sebagainya, kalau tanpa kita download, maka tidak akan masuk ke HP kita. Maka akan tersimpan di call internet dengan aman. Waktu bisa dibuka di mana saja, kapan saja, selama di situ ada
jaringan internetnya. Nah itu ya. Jadi nanti Ibu akan sarankan kalian nanti Ibu akan kasih link atau mungkin ya kasih link ya untuk masuk di Telegram. Nanti kemudian kalau mungkin ada kesulitan mau download aplikasi Telegramnya, kalau mungkin ya bisa saja chat Ibu dan juga kalian nanti ini misalnya di aplikasi Telegram tadi nanti pokoknya kalau ada kesulitan dan sebagainya nanti bisa aja chat Ibu ya. Nah itu. Ada yang mau ditanyakan lagi Bintar? Kodenya berapa Bu? Belum nanti dikasih tunggu. Ah? Ah? Oh, sudah. Oh, anu sama ya. Nah, katanya Bapak Najib kode kode untuk masuk di Matsama 2021 sudah dikasih Bintar di WA ya. Oh, di WA, di grup WA katanya. Jadi nanti coba kalau sudah dikasih, kalian coba belajar masuk dulu. Nah, coba Ibu ingin lihat anggotanya ada pertambahan apa enggak. Ya, cek ya. Supaya langsung praktek ini. Nah, alhamdulillah sudah. Nih ya, alhamdulillah sudah kalian sudah masuk nih banyak nih sudah ada tambahan nih. Nah, sudah ada 21. Nah, sudah ada Aditya, Afreja, Anissa, Anti. Nah, iya ini mumpung belum Ibu mengingatkan, tolong untuk nama itu nama asli kalian ya. Jadi nama setelah kasih nama nanti tambahi belakangnya ya underscore kelasnya. Misalnya nih Aditya Fahrija garis miring garis datar itu loh nak, tapi yang bawah ya itu habis itu kasih 7A. Aditya atau mungkin Ahmad Rahmadan kelas 7 apa? Kasih ya 7C banyak 7C. Yuk coba sekarang diubah diganti dulu bisa apa enggak? Ini Ibu lihati jangan ada nama-nama apalagi nama-namanya yang kurang bagus dalam artian menggunakan nama artis atau nama beken, nama keren dan sebagainya enggak. Karena ini kita pembelajaran, tolong nama sesuai dengan nama asli kalian ya. Dan jangan lupa ditambahi kelasnya. Dan juga satunya lagi, foto. Nah, Ibu mau foto kalian. Jangan fotonya artis, jangan fotonya hewan, misalnya kucing. Nah, ya, fotonya sudah disepakati kata Ibu Yuli pakai seragam sekolah. Nah, kalian kan mengumpulkan foto kan kemarin? Nah, foto itu aja digunakan Bintang ya untuk profil di itunya. Jadi gambarnya itu. Jadi kalau misalnya nih gambarnya ibu, ya udah gambar ibu ini, ibu pakai baju dinas kayak gitu. Jadi yang misalnya nih M Ryan, gambarnya apa nih? Kucing. Nah, maulah M Ryan itu seperti kucing kan enggak toh? Nah, yo. Ibu nggak mau atau lagi ngefans sama artisnya, misalnya siapa? Siapa artis kalian yang kamu sukai, kamu pakai itu ya. Atau sama sekali tidak ada gambarnya, tolong dikasih gambar. Kasih foto ya. Oke, Bintang? Bisa ya? Ya, nanti kalau ada permasalahan nggak bisa ganti foto atau mungkin dan sebagainya, bisa aja nanti langsung tanya nanti. Tolong dicatat kalau ingin tahu nomor ibu ya, nomor ibu Ani. Yuk, siap-siap, catat ya. Ya, 0852 46 43 40 50. Ibu ulang ya. 0852 46 43 40 50. Ya. Udah? Ya, kalau sudah oke ya anak-anak. Ibu sampaikan
sampai di sini saja materi kita hari ini. Ya mohon maaf Ibu molor ya. Ya dalam artian ya memang sudah bisa sebenarnya kalau bagi Ibu sih kurang nih ya. Ya nanti lain aja nggak apa-apa ya. Pastinya sudah yang penting-penting sudah Ibu sampaikan. Kita bisa ketemu lagi. Nanti kalau ada kesulitan ada apa bisa boleh juga chat sama Ibu silakan. Yang pastinya nanti gini kalau mau ngechat sama Ibu ya Nak ya. Assalamualaikum, salam dulu. Kemudian namamu siapa, kelas berapa? Supaya Ibu paham ya. Bu Ulun, Anissa kelas 7 jet misalnya. Mau nanya ini, mau apa gitu ya. Nah, oke Dana ya. Tidak mengurangi rasa hormat Ibu. Sekali lagi Ibu minta maaf, mohon maaf mungkin kalau ada kata-kata atau kalimat atau mungkin penyampaian yang kurang, maka Ibu mohon maaf ya. Kemudian Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tetap kita semangat ya. Semangat, semangat, dan semangat. Sanega pasti bisa. Oke, saya kembalikan waktunya kepada Ibu Yuliati ya. Monggo Ibu Yuli. Baik, anak-anak dengan cara itu ya. Kegiatan kita hari ini untuk masa hari ketiga sudah selesai. Nah, pastikan nanti kalau kalian ingin mengulang kembali materi hari ini, kalian akan menerima link YouTube untuk kegiatan bersama hari ini. Nah, mungkin sekali lagi Ibu ingatkan kesimpulan dari materi hari ini, yang pasti kalian nanti harus tahu guru-guru kalian siapa. Ya, jangan sampai sebut itu Ibu Matematika, Bapak IPS, jangan sampai seperti itu ya. Jadi harus tahu namanya. Lalu kalau lebih baik lagi kalian punya kontak guru-guru kalian juga. Yang pasti guru-guru kalian tidak akan menyembunyikan nomor WA-nya. Kalian pasti bisa tahu nomor WA guru-guru kalian. Ya. Nah, kalau misalkan kita tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Ani, kalau mau chat sama guru, ya salam dulu, yang sopan seperti itu. Dan tahu waktu, ya. Kalau misalkan jangan chat guru kalian tengah malam, jadi sesuai dengan waktunya. Kecuali kalau memang ada yang urgent sekali dan guru kalian tidak keberatan, ya silahkan di chat seperti itu. Ya, gunakan bahasa yang baik saat berkomunikasi dengan guru, juga sesama teman kalian. Ya, jangan pakai bahasa-bahasa yang mungkin kurang sopan atau seperti apa. Ya, dan ini mungkin karena ini kalian sudah menerima materi tentang Google Classroom, saran Ibu ini kalian sudah bisa mempersiapkan dari sekarang. Untuk yang handphonenya bermasalah karena mungkin kepenuhan, ya penuh Bu HP saya. Nah, berarti belajar bijak dari sekarang, handphonenya sudah mulai dibersihkan tuh. Kalau misalkan ada stiker-stiker itu biasanya yang bikin penuh ya, khususnya WhatsApp itu kalau WhatsApp kita penuh biasanya HP kita mudah hang. Nah, jadi stiker-stiker dibersihkan, foto-foto yang tidak perlu bisa dialihkan ke flash disk atau ke komputer misalkan ya. Chat-chat personal yang lama-lama bisa dihapus, lalu grup-grup yang tidak perlu juga bisa dihapus. Nah, biasanya ada yang suka game nih. Game ini pasti menyita memori handphone juga. Nah, kalian bisa belajar bijak dari sekarang, bersihkan kaca-kacanya, sampah-sampah di HP supaya ada space untuk Google Classroom yang pasti ya, ada WhatsApp, lalu ada Telegram. Nah, ketiga ini yang pasti nanti dipakai selama kalian belajar daring seperti itu. Sekali lagi akun Classroom gunakan nama asli. Lalu berikan juga keterangan kelasnya 7A, 7B, 7C, dan seterusnya. Foto sudah disepakati sekali lagi ya, ini diingatkan lagi, foto dengan seragam sekolah. Kok saya belum punya foto seragam dengan seragam sekolah yang baru, kan kalian bisa selfie. Nah, itu paling enggak foto itu bisa kalian gunakan untuk profil di Classroom nanti. Seperti itu. Ya, untuk presensi biasanya guru-guru menggunakan Google Form, ada juga yang lewat Telegram nantinya. Ya, lalu saran Ibu untuk akun yang kalian gunakan, Gmail yang kalian pakai untuk Classroom nanti,
usahakan itu kalian simpan namanya dan passwordnya. Karena apa? Kadang ada yang terjadi di tengah-tengah pembelajaran, Bu, saya terpaksa harus reset HP saya karena rusak atau bagaimana, harus beli HP baru dan akun yang lama hilang. Nah, itu harus dicatat dari sekarang. Kalian punya akun Gmail apa yang kalian gunakan untuk belajar, dicatat akunnya, di buku tulis atau di mana gitu ya, dan passwordnya supaya kalian tidak lupa. Lalu nomor telepon juga jangan sering ganti-ganti ya anak-anak ya, supaya guru-guru mudah menghubungi kalian. Nantinya kalian akan ada tugas setiap hari seperti itu, dicek Google Classroom-nya, atau mungkin kalau memang kesulitan biasanya ada guru-guru yang penugasan juga menggunakan WhatsApp, jadi jangan khawatir ya. Kalau ada kesulitan sampaikan aja, Bu, saya masih bermasalah dengan ini. Baik, sementara itu saja materi dari materi yang Ibu simpulkan ya dari hari ini. Besok kalian akan menerima materi tentang pengenalan lingkungan dan fasilitas madrasah. Sekali lagi mohon maaf atas keterlambatan kegiatan hari ini sampai molor ya karena ada gangguan teknis. Tapi saya yakin anak-anak yang pintar, anak-anak yang baik mau paham, mau mengerti. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kalian sehat-sehat sampai bertemu besok di hari Kamis ya pada jam 8. Sudah standby dengan seragam yang sudah ditentukan. Berikut Ibu akhiri untuk kegiatan bersama hari ketiga.